dengan mesin konvensional presisi. Itu PR itu memang PR. Seperti itu. Desainnya juga desain baru juga. Terus ketika sudah dicoba, kita harus bisa memastikan spuyer itu masih dalam range yang normal. Lah ya Leknun itu nanti kayak gini juga dibikinin. Kalau punya Airnun bukan. Assalamualaikum teman-teman, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya berkunjung ke tempatnya Mas Birda, Kendar Karburator. Seperti biasa, ada sesuatu yang baru di sini, Mas. Iya. Ini adalah Erekjet, Karbu Erekjet, betul Mas? Karbu Erekjet. Erekjet yang standarnya itu 26, sekarang jadi 35. 26 jadi 35. Iya. Untuk Venturinya 35. Skepnya 38. Dari sebelumnya 27,5. 27,5. Iya. Nah, coba sini teman. Jer, maju Jer, coba lihat Jer. Ini kalau nanti dipasang dengan tampungannya, mesti kaget teman-teman semua nih. Tuh, ya enggak. Yuhui. Coba itu. Ini tadinya nih, waktu gue ngeliat awal, ini gue pikir Mas Birda ngapain nambahin penampungan nggak kesini kan? Yang saya lihat kan biasanya kesini Mas. Iya, iya. Kan? Sini kan. Pas dibuka, tara, Ini sudah mass production, artinya sudah diproduksi massal ini, sudah bisa nih ya. Sudah. Berapa lama jenengan ngeriset ini Mas? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Iya. Ini kalau dari apa yang udah di dyno kemarin Mas, di motor, Iya. sempat ada kendala berapa kali Mas? Dan apa aja kendalanya saat itu ketika ngeriset ini Mas? Kalau kendala pertama itu kita bikin nozzle-nya kan. Iya. Bikin nozzle karena kita jarumnya pakai seri DDJ. DDJ. Ya kan ini punya PWK 35, Iya. PWK 38 kan nozzle-nya harus dibikin panjang. Yang aslinya nozzle-nya pendek, jarumnya pendek. Karena Venturinya besar harus ganti jarum yang panjang. Ada 1 sentian ya Mas? Ya. Gini. Bedanya tuh. Berarti dia punya skep ngangkatnya bisa lebih tinggi dong Iya kan? Mas? Venturinya 35 mili kan? Iya, jauh ini loh. Iya kan? Kalau jarumnya masih pakai aslinya nggak bakal bisa. Nggak bisa. Pakai jarum aslinya nggak bisa ngongkong. Nah, kan makanya yang paling riset paling lamanya ya dibikin nozzle-nya. Nozzle-nya ini Yang paling lama. PR itu Mas. Tetap bisa dipretel ya Mas? Tetap bisa dipretel. Oh alah. Handmade. Wis mumet iki, ngurus iki. Ini ngadep depan dong Mas. Misalnya Venturi sini nih ya, arah angin dari sini ini berarti di depan dong Mas ngadep. Iya, ini bukan arah, begini kan? Ini arah ke membran, arah ke mesin. Sini gini kan. Iya. Nah, gini dong. Kayak model TM ya Mas ya? Iya. Kalau saya nggak salah ya. Karena begitu saya lihat, TME kayak iya, gitu iya. kan sama. Ada iniannya. Ini apa sih Mas? Dia dikasih apa namanya nih istilahnya? Istilahnya ya kan kalau nozzle itu memang ada 2 macam tipe. Yang seperti ini, yang istilahnya air bleed type. Dia kan mecah udaranya dari sini, dari air jet dia masuk ke ruangan. Dari sini dia masuk ke sini, dia dipecah di sini. Di tabungnya yang tempat untuk wadah main jetnya, dia dipecah di situ. Tapi kalau ini istilahnya itu dia primary type. Primary type itu dia dipecahnya di dalam sini. Nggak ke body, nggak turun, nggak turun ke bawah ke mangkok itu enggak ya Mas? Karena dia dari bensin yang dari bawah dia lebih utuh, baru dipecah di sini. Jadi kalau untuk 2 tak dia sifatnya kan dia minta bensin yang lebih pekat. Kalau di model air bleed seperti ini, untuk Venturi yang seperti ini dia nggak akan bisa ketemu basahnya, dia akan kering terus. Makanya kalau karbu TM, TMX itu kan, terus PWK juga sebenarnya mekanismenya atau prinsip kerjanya sistemnya seperti ini. Sama seperti itu. Sama seperti ini. Cuma kalau yang kayak PWM, PWK yang PWL. gede itu kan, kalau BWL lain lagi ya? Nah, itu kan dia ditanam di karbunya. Kalau yang model Miku ini kan dia di nozzle-nya seperti ini. Nah, gini Mas.
kebutuhannya secara konstruksi kan ini berubah jadi kayak TM berarti kan, katakanlah gitu ya Mas. Kalau dari cara kerjanya TM sendiri, dia itu sebenarnya lebih responsif atau lebih punya nafas panjang atau gimana sih sebenarnya Mas? Kalau untuk TM sendiri dia lebih responsif sebenarnya dari desain scape-nya sih, bukan dari ininya. Oh, bukan dari itu juga. Bukan dari ininya. Kalau ininya sebenarnya ini kenapa modelnya istilahnya primary tap, lubang untuk nyampurnya di atas dan dia di sini, terus ada istilahnya ini tamengnya supaya lebih pekat. Itu supaya untuk pemenuhan ketika untuk venturi yang lebih gede dia cukup. Seperti itu. Karena kalau 2 tak kalau dia dipecah dari bawah, dia udah lembut masuk sini, dia masuk ke crankcase. Terlalu ya lembut juga. Terlalu lembut dan kayak kurang basah. Jadi dari karbu dia agak pekat masuk ke crankcase. Berarti bulirnya memang dibutuh lebih kasar ya Mas? Lebih kasar. Oh. Oke. Seperti itu. Ya. Kalau yang model seperti ini dia bulirnya terlalu lembut karena dipecah dari bawah. Ini berapa mikro sih Mas? Kalau kebutuhan. Kalau Mas di sini sama dong berarti diameter apa namanya? Ini bolong apa ya? Suling apa? Ini kan istilahnya kan seperti kayak sulingan gitu kan. Kalau di sini nggak ada itu. Oh, itu malah nggak ada ya? Karena Mas tutup itu. Ini kan dia mecahnya di dalam sini, di dalam ruangan sini. Jadi di sini bensin utuh naik sampai sini, baru di sini dipecah. Kalau yang ini dari bawah udah dipecah. Ya Mas. Ya, oke Mas. Itu kalau pakai model kayak ini standar ya? Iya, standarnya. Kalau pakai model seperti ini, model air bleed gitu, nanti spuyernya pakai berapa? Supaya jumlahnya cukup, dia spuyernya pakai berapa? Oke. Kalau ini spuyernya bisa ideal, nggak terlalu besar. Iya, seperti itu. Nah, yang menjadi kendala riset dalam 1 tahun itu bikin sepanjang ini dengan mesin konvensional presisi itu PR itu memang PR. Seperti itu. Desainnya juga desain baru juga. Terus ketika sudah dicoba, kita harus bisa memastikan spuyer itu masih dalam range yang normal. Range spuyer yang dijual di pasaran ada. Oke. Seperti itu. Jadi nyarinya nggak susah dan nggak perlu dirojok, nggak perlu. Iya, seperti itu. Iya. Berapa kali udah ketemu udah enak, cuma ketemunya spuyernya gede banget. Kita harus desain ulang lagi. PR banget ya Mas. Sebentar Mas, izin mana tadi ininya Mas? Jarumnya ini. Ini kan gini ya Mas? Iya. Dia yang nutup ini betul ya kan Mas? Oh ini, dia ada. Ini tembus ke air jet kan, ke air jet situ. Di ruangan sempit itu dia dicampurnya di situ, di mixnya di situ. Dimensi ini Mas, sama persis kayak TM? Apa enggak? Apa jenengan mesti menyesuaikan dengan rumah aslinya ini? Iya, menyesuaikan dengan rumah aslinya tuh. Kalau sama dengan TM gampang, beli aja ada. Iya, maksud saya gitu. Ternyata nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Ya? Susah ternyata. Kirain Mas, ternyata enggak ya. Terus gini Mas, oke ini sementara ini sudah yang jenengan sampean sarankan itu DDJ. Karena kenapa saya pakai itu jarum yang gampang dibeli aja. Seumpama Mas, ada yang mekanik itu mungkin karena karakter korekannya lebih cocok dengan yang lebih lebih tirus mungkin. Entah yang DGK apa DGL itu kan ada lagi tuh Mas. Itu apa ya masih bisa pengkabutannya itu masih ketemu normalnya gitu Mas? Masih karena itu kan dalam satu range. Karena kan ini sama-sama untuk PWK 3538 kan serinya D semua kan depannya. Itu masih salah satu range. Sampai nggak nyiapin ininya? Enggak. Saya cuma yang Mas Pro-nya pakai umumnya aja lah ya, kira-kira pakai ini sudah oke kok apa kinerjanya gitu kan. Cuman kalau mau penggantian pun bisa yang lebih tirus atau lebih gemuk kalau sampean sarankan Mas? Ya tergantung kebutuhan mesin aja. Kebutuhan mesin, selera joki kan beda-beda. Ya, kembali lagi ke situ sih sebenarnya ya. Itu sih hitungannya dia lagi berarti tuh. Berarti setiap mekanik juga beda-beda lagi. Oke. Apalagi nih Mas yang udah di dedel Mas sampai akhirnya ketemu sini. Ya kalau ya hampir sama dengan yang bebasan yang saluran bensin digedein.
Pokoknya nggak Nah, ini kan bakal- saluran bensinnya dipindahkan. nggak bakal Tekor, telat ya, iya. nggak bakal telat pas segala macem. Nah, kalau keras nggak usah mas, yang penting udah kelihatan ini. Apa ya ini yang Airnon pesan juga? Bukan. Airnon kemarin order yang PWL bebasan, cuma dia minta dibikinkan yang spesial. Jadi dia minta apa yang ada di pikiran saya, dia mau terima. Iki lo Mas Nun lo kadang-kadang lo. Ya. Pesan berapa? Satu spesies sih, cuma dia minta yang berbeda. Apa ide saya yang ada lagi untuk desainnya atau untuk Venturinya seperti apa, dia minta yang seperti itu. Mas Nun lo kadang-kadang. Leknon pesen sampai sini-sini lo. Itu ceritanya gimana? Sampai DM dia mau endorse apa? Enggak. Itu kan waktu itu kan Aor ada pakai parfumnya kita dari Bos Tomo. Oke. Iya. Oh, terima kasih Bos Tomo. Wah, Terima kasih ya, Bos Tomo. oke, luar biasa Bos Tomo. Kan dibawain Bos Tomo ke tempatnya Aor. Ya kan. Waktu itu diupload. Oke. Diupload videonya, dicoba di tempatnya Aor itu, terus Airnon DM. Airnon DM. Oh, I want this carburetor. How much? Ngeri. Terus kita juga tanya, this is Airnon really? Gitu kan? Yes, gitu kan. Harusnya sampean bilang Mas. Jenengan ngomong bek gondrong. Terus Iya. aku minta nomor WA-nya, udah chat lewat WA aja. Udah akhirnya berkesinambungan itu Iya, sampai sekarang. berkesinambungan. Yang dia pesan, Mas, supaya fair nih Mas. Ketika dia minta orderan spesial, apa sih spesialnya dia Mas? Iya nggak? Kita kan di sini menurut maksudku yang kami lah yang harusnya merasa spesial. Di sampean dong harusnya dong kan gitu. Kalau sebenarnya sih, kalau saya mau di spesial, Masuk sambil ngerokok ya, Mas? monggo. Di order spesial, order kayak apapun, ketika mekaniknya ngomong dan ketika saya bisa mewujudkannya, pasti saya wujudkan. Tapi kan kadang mekanik sini nggak ada. Aku minta yang seperti ini, seperti itu, nggak ada. Minta ukuran yang seperti apa gitu, kadang-kadang ya udah adanya biasanya pakai ukuran berapa, pakai itu. Padahal kan kebutuhan motor tuh beda-beda. Iya Mas. Kalau misalnya saya produksinya yang umum di Venturi 38. Pada mintanya Venturi 38, kadang-kadang motor ada minta yang Venturinya malah lebih kecil kadang. 36 atau minta Venturinya oval. Itu kita bisa sebenarnya. Gitu loh. Kita sebenarnya bisa. Tetap bisa ya pasti. Bisa ya, yang bentar. Ini ada PWL Mas. PWK. PWL. Ini sebenarnya spesial order dari mekanik kita juga, maksudnya dari Indonesia juga. Dia minta oval. Ini tak bikinkan oval. Berarti angkatannya lebih tinggi lagi Mas? Enggak. Jadi dia lebarnya 34, tingginya 38. Dia minta bawahnya kan Tingginya sama. tingginya sama, Lebarnya beda. lebarnya beda. Berarti istilah kata apa yang sudah Mas buat terus di rimmer lagi gitu ya? Enggak juga, Enggak, beda dia- lagi? Kan kalau punya saya yang biasa untuk umum kan 38 bulat. 38 bulat. Iya. Dia minta 38 tapi oval. Tapi sampingnya nggak terlalu lebar supaya dia mintanya, asumsinya dia kan dia nggak ngok. Mungkin mesinnya mintanya seperti itu. Nih. Ini jir. Oval 34, strip 38. 34 itu lebarnya, 38 tinggi. 38 tingginya. Ada yang order gini ya Mas? Ada. Lah ya Leknon itu nanti kayak gini juga dibikinin. Kalau punya Airnon bukan. Dia minta sebenarnya dia lebih minta di RPM atas. Ya, RPM atas kan dengan Venturi yang lebih besar. Iya. Cuma besok saya ada mix antara Venturi depan dan belakang beda. Enggak 38, misal 38 enggak lurus, enggak. Nah ngincop. Apa? Boleh gitu. Gak tahu juga Mas. Coba aja nanti deh. Itu besok secara gambaran saya kelihatannya besok yang depan itu yang bagian corong dia oval. Oval. Tapi yang belakang, yang deket mesin dia bulat. Terus gini Mas, ini Mas kalau kirim itu sekalian dengan velonya nggak sih Mas? Iya. Cuma ini belum dibikin. Semisal nggak ada velo, kendalanya apa ini karbu? Emang masalah Mas? Enggak juga. Secara fungsional kenormalan sama velo sama nggak pakai velo.
Sama. Sama. Cuman apa yang membedakan itu? Karakternya yang beda. Lebih basah, lebih kering, lebih cepat Kalau kering. hasil tes dyno, kalau ada velo itu biasanya dia lebih kuat motornya. Di RPM menengahnya dia lebih kuat. Lebih ngisi. Ya, terus power bay-nya agak luas dikit, tapi kadang itu ada beberapa mesin yang malah horsepower-nya turun dikit. Tapi dia power bay-nya agak luas. Horsepower-nya turun. Turun dikit, tapi dia RPM-nya lebih bablas. Tapi torsinya dia lebih kuat. Ada yang seperti itu. Ya itu buat jarak mungkin nggak yang sampai. Kalau di GoPemeter apa yang lebih bagus begitu, Mas? Malah kalau HP-nya turun nanti. Enggak, kalau sebenarnya velo itu lebih ke Buat final setting sih sebenarnya kalau saya. Jadi tiap kebutuhan motor beda-beda. Ada yang minta velonya panjang, ada yang minta Lebih velonya panjang. Iya. Ada yang minta ya kayak gini aja. Pendek. Karena apa saya bikin pendek supaya karakter karbunya nggak terlalu melenceng jauh. Nambah, cuma dia karakternya nggak beda jauh. Kalau misalnya saya bikin panjang, kan karakternya bedanya jauh. Nggak tiap motor bisa pakai. Ini lebih ke overall. Oh, tetapi sih sebenarnya kalau memang ada special request dari teman-teman itu bisa aja, Mas. Bisa. Apa sampean juga sebenarnya udah menyarankan juga mendingan segini aja, Bro? Ya kalau saya ketika produksi udah overall sih, maksudnya ini bukan yang terbaik untuk velonya, tapi untuk tiap motor, tiap karakter mesin bisa masuk lebih lah. Bisa adaptasi kali ya. Seperti itu. Oke. Lah, ngomong-ngomong ini, Mas, ngomong-ngomong karburator kan, ini juga salah satu part yang udah pasti yang namanya bahan bakar kan lewat sini. Yeah. Nah, dia ini bisa ketemu bahan bakar yang oktannya seberapa tinggi, Mas? Kalau yang udah pakai VP nggak masalah. VP nggak masalah. VP yang Q16 kah? Q16 itu nggak masalah. Nggak masalah. Aman berarti. Aman. Cuma kalau untuk yang nitromet atau apa campuran gitu, Mas, bahan bakar campuran. Itu kita sendiri belum riset secara detail. Cuma kan itu nanti hubungannya kalau pakai campuran metanol itu kan biasanya butuh bahan bakar atau spuyer yang lebih besar. Itu nanti butuhannya seberapa itu ya detailnya belum kita itu riset lagi berarti. Iya. Riset lagi tuh. Iya. Kalau misalnya ada yang mau coba begitu, Mas. Sebenarnya sih kerjanya sih normal aja, Mas, ketemu metanol gitu, Mama. Normal aja kan sebenarnya kan. Normal aja. Cuma nggak tahu untuk lemnya ini dia kuat nggak kena metanol. Kekuatan produk ini entah karet-karetnya, hasilnya itu belum pernah. Berarti itu mesti di riset lagi. Itu mesti riset lagi. Terus gini, Mas, ada nggak tahu ya, sampean kan juga salah satu di antara banyak teman-teman yang juga bergelut di industri otomotif. Iya. Mengenai regulasi yang akan berjalan di 2024. Kalau CC kan udah jelas ke piston, Mas. Lah kalau ke karburator itu apa dia mengikuti? Apa jenengan nanti seumpama ada kebutuhan baru mengerjakan atau sampean juga sebenarnya sudah menyiapkan nih di 2024 nih ini keluar pakai karbu ini gitu kira-kira gimana, Mas? Berarti ini ngomongin tentang balap resmi ya? Resmian. Kalau balap resmi sebenarnya di aturan karburatornya itu kebanyakan itu kan maksimal tanpa lem luar. Kayak Ninja Frame standar. Ya, untuk kelas-kelas tertentu. Iya, semacam itu. Terus kalau itu udah berlangsung lama kan Ninja Frame standar itu kan kelas tertentu itu. Dan sampai sekarang ya memang itu batasannya itu. Kalau untuk kelas lainnya kayak Ninja Tune Up ya bebas karburator. Tune Up standar bebas. Ya. 59 open. Standar bebas harus PWL kan? Harus PWL. Tetap itu yang sudah dimodifikasi boleh gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak PWL nih, Mas, tahun kemarin jenengan buat berapa Venturinya? Ada yang udah pakai itu antara 38 39. 38 39. Yeah. Tahun ini apa sampean nge-push lagi nih di bidang, karena sampean di bidang karburator, di-push lagi nih, dimodif lagi sampai titik kalau sementara untuk teknologi anunya belum sih, mungkin udah ada mungkin besok penambahan alat itu ada desainnya. Udah ada desainnya, cuma sementara lagi di ukuran kita bisa request ukuran apa aja. Jadi misalnya kebutuhan kita tahu pakai 38 motornya
terlalu bablas, biasanya kan gitu. Terlalu bablas kan dia bilang kegedean, minta 36, kita bisa bikin 36. Ya ada emang kadang-kadang kebutuhannya gini Mas. Kenapa tuh pada akhirnya motor itu motornya udah enak nih pakai 36. Terus ada risetan baru, mungkin owner ngeliat atau mekaniknya mau coba nih. Begitu dia coba, ternyata kok catatan waktu gue masih mending pakai karbu yang 36 ya. Lah ya itu berarti bukannya ada jaminan bahwa ketika karbu semakin besar, time-nya juga semakin kecil. Enggak ada jaminan. Bisa melorot bisa. Malah sia-sia dong berarti. Malah sia-sia. Kan mesin itu komposisi Mas, jadi memang harus dari semua yang ada di mesin harus klop kan untuk hasilnya yang maksimal. Oke. Jadi emang nggak bisa asal main gede-gedein aja. Iya, kalau misalnya dengan tanpa dengan tanpa perubahan yang lainnya, kalau mungkin dari karbu 36 udah bagus. Karbu 38 kok time-nya jelek. Atau sama saja gitu. Atau sama saja. Nah, mungkin kalau mesinnya di-upgrade lagi mungkin bisa lebih bagus. Mungkin. Seperti itu. Tetap penyesuaian lagi berarti. Penyesuaian, jelas. Penyesuaian jelas. Lah ini sudah ada ini Mas. Nah, ini coba Mas tolong tunjukin Mas, ini berapa ini Mas nih? Depan dan belakangnya nih Mas. Ini Venturi-nya yang diukur yang mepet skep ya. Oke. 35. 353. Puter sama aja Mas? Sama. Bulat kok ini. Oh iya. Ini bulat. Ya kan? Oke. Iya. Kalau yang mau masuk ke intake 37,8. 37,8. Kalau mau yang depan sama. Depan 353. Oh iya, betul. Lah yang ini nih Mas nih. Nah, ini yang oval. Ini pesanan special order dari mekanik senior. Ini sampingnya 34,8. Atasnya 397. Oh, hampir 40 ya. 40. Terus 40 coy. Ini yang belakang 35. Atasnya 39, 38,9, 39 berarti. Seperti itu. Ini by request berarti ya Mas? Ya, by request. Iya. Hitungannya beda sendiri itu senior. Ya mudah-mudahan aja deh bisa optimal ketemunya yang ini. Terus Mas, untuk perbaikan biasa itu, kemarin Bapak bilang apa namanya, karbu Ninja 2,5 ya Mas? Ada perbaikan tuh Bapak? Iya, itu. Itu daripada beli kan, kalau menurut Bapak itu harganya mahal sekali. Cuman ketika dibenerin malah lebih enak itu malah kalau Bapak bilang tuh. Ya kalau sesuatu yang udah di luar presisinya, udah aus, terus pasti ada penurunan performa kan. Ketika dikembalikan ke presisi lagi ya, pasti akan performanya kembali lagi. Iya. Seperti itu. Tapi ya itu juga tuh Bapak lagi ngerjain karbu Matic tuh kayaknya tuh. Ya kalau Matic kan kebanyakan karbu vakum kan di koinnya udah aus kan. Grepes tuh. Ya kan udah dipakai terus, asnya udah koblak. Koinnya udah berungga, itu kan nanti kalau stasionernya terganggu. Ya, langsamnya ngaco ya. Langsamnya ngaco. Oke. Jadi kalau buat teman-teman semua yang sekiranya mau ada konsultasi, aku akan nyantumin di link deskripsi ya Mas, untuk Instagramnya. Terus ini sudah ready stock Mas? Apa ini juga sedang berjalan? Atau ini sedang berjalan, maksudnya udah kita produksi untuk massal. Nanti kalau misalnya mau special request atau apa juga bisa. Ini juga bisa ukuran segini. Nah, ini ngeledek nih. Yang bener nih Mas, jadi mau segini apa ukuran segini? Ini udah ada order yang 38 sebenarnya udah jadi, udah saya kirim. Tapi ya off the record ya. Tapi bodinya RX-Jet. RX-Jet Mas? 38. RX-Jet 38? Iya. Lah yang watt racking bisa pakai itu berarti? Iya bisa. Gede, hampir kayak PWL berarti? Iya, kayak ya sama kayak ini. Sama kan berarti kan? Sama. Cuma kan ya itu. Kenapa saya memilih di 35? Menurut saya engine Air King akan efisien di 35. Segitu aja ya dulu ya? Kemungkinan. Segitu dulu gitu. Iya. Ya. Kalau 38 mungkin akan terlalu gede.
Ya itu nanti kalau kegedean juga bukan berarti malah gede melayana, malah Iya. Tapi ya itu dia request segede-gedenya untuk RS King. Ya oke, saya bikinkan. Coba clue-nya, trek sekilo ya mas? Lah itu benar gede mas, segede-gedenya. Wah ini berarti kebutuhan ini sampai panjang ya treknya berarti nih. Tapi ya ada itu yang begitu. Udah jadi. Tinggal kirim juga. Udah saya kirim. Oh, udah dikirim. Udah saya kirim. Ereking. RXZ. Oh enggak, maksudku itu enggak tahu ditaruh di Ereking apa di RXZ. Yang jelas dia karbonnya RXZ. Aduh, ini nih. 38. Siapa ya? Jer? Nggak tahu. Ya udah mas, saya rasa juga cukup nih. Nih saya harus balik ke Jakarta hari ini. Oke. Terus nanti jangan lupa kalau ada gelaran 402, Mas Birda juga akan ikut partisipasi. Wah, di San Mori. semoga. Iya mas ya. Semoga. Tapi udah dicoba, udah dideno kan kemarin kan? Udah lumayan lah. Udah lumayan lah ya. Udah lumayan. Karbunya pakai yang berapa kemarin mas? Kan kalau untuk San Mori Harus standar. Iya, standar remer kan. Boleh nggak boleh lem luar. Nggak boleh kan? lem luar. Tapi itu apa namanya? Boleh dijual bebas juga kan karbu itu? Iya, ya sama yang untuk Ninja frame standar itu sama. Kita sama itu. Ya wes mas, itu aku tunggu loh mas nanti mas. Iya. Sampai ketemu di sana ya mas ya. Ya. Terima kasih. Selamat jalan. Gimana sih ngap? Tidak. Namanya ngap. Perbedaan di sini apa enggak lihat? Pripun Pak? Boten ningali Perbedaan nggih nggon teng Thailand. mriki. Oh, perbedaan maksudnya pripun nggih Pak? Sini. Oh alah, nggih. Mangke tak diskusikan dengan Mas Birda. Perbedaan di sini. Wite roko. Oh iya ya Pak. Ini loh maksudnya ya Pak. Nah, itu maksudnya. Itu maksudnya, denger kami. Kok roboh nggak Pak? Ya udah 100 tahun. Nih perbedaannya nih. Ini 100 tahun Pak. Berarti tahun 1924. Nah, itu yang nanem itu waktu nanem itu saya masih pohon ini Nggih. saya kelas 1 SD itu udah besar segitu. Pohon ini rubuh Mas. Mau jalan ini kemarin.